Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi perbankan akan mempresentasikan materi dengan judul konsep dasar akuntansi keuangan. Kelompok kami antara lain yang pertama Intan Sri Hani Umayyah, yang kedua Utomo Aji Pamungkas, yang ketiga saya sendiri Irena Salsabila Anira Dharma, yang keempat ada Fahrizal Ahmad Nasiruddin. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Yang kedua, kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi dibangun dari tujuan pokok akuntansi, konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik informasi dan elemen laporan keuangan. Tujuan pokok dan konsep dasar pelaporan tersebut selanjutnya digunakan pada tingkatan ketiga, yaitu menyusun pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan ini harus memperhatikan asumsi, prinsip, dan kendala. 3. Tujuan pokok akuntansi. 1. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi para pemakai. 2. Untuk dapat menyampaikan informasi tersebut harus menggunakan alat atau media berupa laporan keuangan. 3. Secara khusus, laporan keuangan harus mencapai tujuan memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi aktiva, hutang, dan modal beserta perubahannya, sehingga dapat digunakan untuk menaksir prospek arus kas, kondisi keuangan, prestasi, dan potensi perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba dan juga dapat menjelaskan bagaimana dana diperoleh dan digunakan. Selanjutnya terdapat tabel pemakaian laporan keuangan bank. 1. Pemilik perusahaan. 2. Kreditur atau deposan. 3. Pemasok. 4. Investor potensial. 5. Karyawan atau buruh. 6. Pihak manajemen. 7. Analisis keuangan. 8. Konsultan manajemen. 9. Pialang atau broker. 10. Penjamin emisi, dan selanjutnya bisa dilihat di PPT yang sudah disediakan. Selanjutnya, 4. Konsep dasar pelaporan. Konsep dasar pelaporan merupakan penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konsep ini harus mampu menjelaskan karakteristik atau mutu informasi dan elemen-elemen yang akan disajikan dalam laporan keuangan sehingga fungsi akuntansi sebagai penyedia jasa informasi dapat menentukan kepada siapa informasi tersebut ditujukan, tipe-tipe informasi yang dibutuhkan, dan bagaimanakah karakteristik informasi yang dibutuhkan. Karakteristik mutu informasi akuntansi. 1. Relevansi informasi akuntansi. Kualitas primer suatu informasi akuntansi ditentukan oleh relevansi dan reliabilitasnya. Relevansi ini dapat diukur melalui maksud penggunaan informasi tersebut. Dengan demikian, relevansi berarti memilih metode pengukuran dan pelaporan yang dapat membantu setiap pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang menimbulkan perbedaan. Kedua, reliabilitas informasi akuntansi. Informasi yang disampaikan harus andal, dalam arti bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya pemakainya, yaitu telah disajikan dengan benar dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.
sehingga mencerminkan secara tepat mengenai keadaan atau peristiwa ekonomi yang akan disampaikan. Ketiga, komparabilitas atau daya banding. Informasi akan semakin bermanfaat apabila dapat dikaitkan dengan standar ukuran tertentu. Standar ukuran ini menjadikan informasi dapat diperbandingkan. Perbandingan dapat dilakukan terhadap data dari periode yang berbeda dalam satu perusahaan atau dapat pula terhadap data atau informasi dari perusahaan lain yang sejenis pada periode yang sama. Yang keempat, konsistensi. Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menyajikan informasi keuangan atau akuntansi dihadapkan pada berbagai alternatif metode akuntansi. Oleh sebab itu, agar informasi akuntansi bermanfaat, penggunaan metode akuntansi harus konsisten agar kekontinuen laporan keuangan tercapai. Elemen-elemen laporan keuangan. 1. Aktiva. Manfaat ekonomi yang dinyatakan untuk sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang meliputi barang dan hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang dan didapat dari transaksi-transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kedua, hutang atau kewajiban. Pengorbanan sumber ekonomis yang mungkin di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jaksa kepada entitas yang lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lampau. Ketiga, modal. Jumlah uang yang dinyatakan untuk sisa hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Modal merupakan hak atas aktiva perusahaan yang melekat pada pemiliknya. Keempat, pendapatan adalah jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya. Pendapatan timbul dari aktivitas penjualan barang atau jasa, penyerahan jasa, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan diperolehnya pendapatan atau laba bagi perusahaan. Kelima, biaya. Jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari kegiatan-kegiatan pembuatan atau pengadaan barang dan jasa. Kegiatan usaha memperoleh pendapatan dalam suatu periode. Keenam, laba. Selisih lebih antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah dalil atau doktrin untuk mengawasi suatu sistem atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Prinsip akuntansi ada 6. 1. Prinsip harga perolehan. Dalam ini ditekankan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua, prinsip realisasi penghasilan. Prinsip ini pada dasarnya mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Penghasilan adalah setiap pertambahan aktiva atau penurunan hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntansi tertentu. Ketiga, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Prinsip ini menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diluangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama. Keempat, prinsip objektif. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang objektif. Kelima, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan hendaknya dapat memberikan semua informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan para pemakainya. Yang keenam, prinsip konsistensi. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut harusnya mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama. Konsep dasar akuntansi. Yang pertama, kesatuan usaha. Dalam konsep ini, diasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya, dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. Laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, kesinambungan. Dalam konsep ini, menjelaskan bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, periode akuntansi. Konsep ini menjelaskan bahwa rugi dan laba perusahaan baru dapat diketahui setelah perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, pengukuran dalam nilai uang. Penyelenggaraan akuntansi yang beranggapan bahwa mata uang adalah alat pengukur yang berlaku umum terhadap semua kegiatan ekonomi. Penggunaan satuan mata uang atau rupiah
didasarkan pada pemahaman bahwa mata uang mempunyai nilai yang tetap. Yang kelima, penetapan beban dan pendapatan. Penentuan laba periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode akrual, yaitu dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya, bukan hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Kendala atau keterbatasan akuntansi. Yang pertama, asas manfaat dan biaya. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi akuntansi, pasti diperlukan biaya. Yang kedua, asas materialitas. Asas ini mengemukakan bahwa transaksi-transaksi dan lain-lain peristiwa yang tidak penting atau kurang berarti terhadap kegiatan ekonomi perusahaan adalah tidak harus dilakukan secara konsekuen dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, asas konservatif. Asas ini erat kaitannya dengan risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Asas ini mencerminkan kehati-hatian dalam hal mengakui adanya pendapatan dan biaya sehingga terhindar dari kemungkinan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan dalam dunia bisnis. Dalam praktik akuntansi, secara nyata lebih menginginkan kepraktisan dan aspek kegunaan, sehingga sering dijumpai penyimpanan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Persamaan akuntansi perbankan, yaitu aktiva sama dengan utang plus modal. Jika pihak bank melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan atau mengeluarkan biaya, maka selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba yang dimiliki oleh bank. Laba yang dimiliki oleh bank merupakan keuntungan dari modal bank. Sehingga persamaan perhitungannya bisa menjadi aktiva sama dengan modal plus utang plus pendapatan dikurangi biaya. Atau aktiva plus biaya sama dengan modal plus utang plus pendapatan. Dengan demikian, persamaan dan penggambaran rekening buku besar dapat disimpulkan menjadi: yang pertama, setiap pencatatan transaksi jika aset bertambah akan berada di debit dan pengurangan aset akan di kredit. Yang kedua, setiap pencatatan transaksi jika biaya bertambah akan di debit dan pengurangan biaya akan di kredit. Yang ketiga, setiap pencatatan transaksi pertambahan utang akan berada di kredit dan pengurangan utang akan di debit. Yang keempat, setiap pencatatan transaksi pertambahan modal akan berada di kredit dan pengurangan modal akan di debit. Yang kelima, setiap pencatatan transaksi pertambahan pendapatan akan di kredit dan pengurangan pendapatan akan berada di kolom debit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.